Dalam tradisi Islam, pertemuan pertama Nabi Adam dan Hawa adalah kisah yang penuh makna dan kesucian. Dikisahkan bahwa setelah diciptakan dari tanah, Nabi Adam hidup di surga, namun merasakan kesendirian. Allah, dalam kebijaksanaannya, menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pendampingnya, menjadikannya pasangan pertama di dunia ini. Setelah pertemuan pertama mereka, Adam dan Hawa hidup dalam kedamaian dan cinta di surga. Mereka diberikan segala kebutuhan dan diizinkan untuk menikmati semua yang ada di sana, kecuali satu pohon terlarang. Disinilah hubungan mereka pertama kali diuji, ketika iblis menggoda mereka untuk melanggar perintah Allah dan memakan buah dari pohon terlarang itu. Setelah kejadian ini, Adam dan Hawa merasa menyesal dan malu. Mereka menyadari kesalahan mereka dan segera memohon ampun kepada Allah. Dalam rahmat-Nya, Allah mengampuni mereka, namun memerintahkan mereka turun ke bumi sebagai bagian dari ujian kehidupan yang akan datang. Setelah mereka diturunkan ke bumi, kehidupan Adam dan Hawa dimulai sebagai pasangan pertama yang menjalani kehidupan manusia di dunia. Di bumi inilah, Nabi Adam dan Hawa, dengan cinta dan kesetiaan, mulai menjalani kehidupan sebagai suami istri. Persetubuhan pertama mereka adalah bagian dari perintah Allah untuk memperbanyak keturunan dan memulai perjalanan umat manusia. Dari hubungan mereka lahirlah anak-anak, yang kemudian menjadi cikal bakal umat manusia di bumi. Kisah ini bukan hanya tentang cinta dan hubungan fisik, tetapi juga tentang peran penting mereka sebagai orang tua dari seluruh umat manusia, yang bertanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Setelah Adam dan Hawa hidup di bumi, mereka memulai kehidupan bersama sebagai suami istri. Kehidupan di bumi tidak lagi semudah di surga, karena di sini mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka bertani, berburu, dan membangun tempat tinggal, berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi dunia yang berbeda. Dalam kebersamaan dan cinta mereka, Hawa pun mulai mengandung. Allah memberkati mereka dengan keturunan yang kelak menjadi penerus umat manusia. Anak pertama mereka adalah sepasang kembar, Kabil dan Iklima. Setelah itu, lahir juga Habil dan saudarinya, Labuda. Setiap kali Hawa melahirkan, Allah mengaruniakan kepada mereka anak laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Namun, ujian di dunia ini tidak hanya sebatas menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga Adam dan Hawa pun, terdapat cobaan yang datang, khususnya ketika anak-anak mereka tumbuh dewasa. Konflik muncul antara Kabil dan Habil, khususnya tentang pasangan hidup yang mereka pilih. Allah telah menetapkan bahwa mereka harus menikahi pasangan kembar yang tidak lahir bersamaan dengan mereka, namun Kabil tidak menerima keputusan ini. Ketidakpuasan Kabil membuatnya iri dan marah terhadap saudaranya, Habil, yang dipilih oleh Allah. Ketika Allah memerintahkan kedua bersaudara itu untuk mempersembahkan kurban, kurban Habil diterima karena keikhlasannya, sementara Kabil menolak ketetapan Allah. Hal ini semakin memperuncing kemarahan Kabil, hingga ia akhirnya membunuh Habil, menjadikan peristiwa itu sebagai pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Setelah peristiwa tragis itu, Kabil diusir oleh Nabi Adam dan harus menjalani hidup terpisah dari keluarganya. Sementara itu, Adam dan Hawa merasakan duka yang mendalam atas kematian putra mereka. Namun, dengan berlalunya waktu, Allah kembali memberkati mereka dengan anak-anak lain, termasuk seorang anak yang mereka beri nama Syits. Dari keturunan Syits inilah lahir para nabi dan orang-orang saleh yang menjaga ajaran tauhid dan ketaatan kepada Allah. Kehidupan Adam dan Hawa dipenuhi dengan pelajaran penting tentang ketaatan, kasih sayang, dan ujian yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Sebagai nenek moyang seluruh umat manusia, mereka memikul amanah besar untuk memulai kehidupan di dunia dengan penuh kebijaksanaan, sementara anak-anak mereka tumbuh menjadi bangsa-bangsa yang menyebar di berbagai penjuru bumi. Adam dan Hawa terus beribadah kepada Allah, memohon ampunannya, dan menunaikan tugas mereka sebagai orang tua yang penuh tanggung jawab. Pada akhirnya, Nabi Adam wafat setelah menjalani kehidupan yang panjang. Hawa, sebagai pendamping setia, turut merasakan kesedihan yang mendalam, namun tetap melanjutkan tugasnya sebagai ibu dari umat manusia hingga tiba saatnya ia pun kembali kepada Allah. Kisah mereka bukan hanya tentang hubungan fisik antara suami dan istri, melainkan juga tentang bagaimana cinta, pengorbanan, dan ujian membentuk dasar kehidupan manusia. Mereka mengajarkan bahwa dalam setiap kesalahan dan dosa, selalu ada kesempatan untuk bertobat, dan dalam setiap cobaan, ada pelajaran berharga yang harus dipahami. Setelah wafatnya Nabi Adam,
Hawa melanjutkan kehidupannya di bumi sebagai seorang ibu yang penuh kesabaran dan cinta. Meski kehilangan suami yang telah menjadi pendampingnya sejak awal penciptaan, Hawa tetap setia menjalankan tugasnya sebagai ibu bagi umat manusia. Dalam setiap langkahnya, ia selalu mengingat Allah dan ajaran yang diwariskan oleh Nabi Adam. Hawa melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang, menyebar ke berbagai wilayah bumi, membentuk masyarakat-masyarakat pertama. Keturunan mereka berkembang menjadi bangsa-bangsa dengan budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda, namun tetap membawa jejak dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Adam. Hawa terus membimbing anak-anak dan cucu-cucunya agar tetap taat kepada Allah dan menjalankan kehidupan dengan penuh rasa syukur dan ketaatan. Namun, seiring dengan berkembangnya keturunan Adam dan Hawa, godaan dunia mulai menguji keimanan mereka. Sebagian dari keturunan mereka mulai terpengaruh oleh godaan iblis, yang selalu berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Beberapa di antara mereka mulai melupakan ajaran Nabi Adam dan Hawa, terjebak dalam penyembahan berhala dan perbuatan maksiat. Namun, ada juga yang tetap setia pada ajaran tauhid, menjaga iman mereka dan meneruskan risalah kebenaran yang diwariskan. Hawa, sebagai ibu dari umat manusia, terus berjuang menanamkan nilai-nilai keimanan kepada generasi-generasi berikutnya. Ia memahami bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian, dan setiap manusia memiliki pilihan untuk mengikuti jalan yang benar atau tersesat. Dalam setiap kesempatan, ia mengajarkan pentingnya bertobat dan kembali kepada Allah setiap kali melakukan kesalahan. Akhirnya, setelah hidup selama berabad-abad dan melihat keturunannya berkembang biak di muka bumi, Hawa pun wafat. Sejarah mencatat bahwa Hawa meninggalkan warisan yang abadi, bukan hanya melalui anak cucunya, tetapi juga melalui nilai-nilai ketaatan, kesabaran, dan kasih sayang yang ia tanamkan. Ia dan Nabi Adam menjadi simbol dari awal mula kehidupan manusia di bumi, dan perjuangan mereka menjadi contoh bagaimana manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh pengabdian kepada Allah, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan. Setelah wafatnya Hawa, umat manusia terus berkembang. Allah mengutus nabi-nabi dari keturunan Adam untuk membimbing manusia kembali ke jalan yang lurus setiap kali mereka tersesat. Di setiap zaman, para nabi mengingatkan manusia tentang pentingnya mengikuti ajaran Allah dan menjauhi penyembahan berhala serta perbuatan dosa. Hingga kini, kisah Nabi Adam dan Hawa tetap menjadi pengingat bagi umat manusia tentang asal-usul mereka, peran mereka di dunia sebagai khalifah, dan tanggung jawab mereka untuk menjaga kesucian hidup serta ketaatan kepada Allah. Kisah Adam dan Hawa pun abadi dalam berbagai tradisi, mengajarkan bahwa cinta, pengampunan, dan pertobatan adalah bagian dari perjalanan hidup manusia. Mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia rentan terhadap kesalahan, Allah selalu memberikan jalan untuk kembali dan memperbaiki diri.